Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bihi wa bi barakati adumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Wa yajibu dan wajib alaihi atas dia mukallaf. Kemarin mukallaf wajib mengenal rukun Islam dan rukun iman. Wajibu dan wajib alaihi atas mukallaf juga. Mukallaf akilun balighun, orang punya akal, bukan gila, balik udah ngimpi keluar mani. Aidon juga. Apa yang wajib? An ya'rifa, bahwa dia mengetahui aqaidal imani. Aqaidah ya? Maf'ul. Wajib dia mengenal aqaidal imani, akidah keimanan. Wajib tuh aqaidul iman yang 50. 20 wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 40 ya. Satu yang harus bagi Allah, 41. Terus apa lagi? Wajib buat Rasul. 4 wajib buat Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 1 yang harus bagi Rasul. Jadi 50. Tambah lagi yang itu apa ya? Aduh, lupa tadi ya. 9 wajib puru, jadi 59. Tambah yang rukun iman. Iman 5, jadi 63 aqaid semua. Ya 50 minimal itu. Wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah 40. 1 yang harus bagi Allah 41. Apa yang harus bagi Tuhan? Ya isi. Apa yang iya apa kalimatnya? Hah? Apa? Oh, bebas. Apa benar? Yang jais bagi Allah fi'lu. Oh, Ada yang kurang dikit. Apa? Fi'lu mungkinin. Iya, kelamaan jual jahe ya lupa. Fi'lu kulli, ada kulinya ya. Kulinya buat Rahman. Fi'lu kulli mungkinin. Mendingan. enggak total meninggalkannya. Apaan? Itu Apaan tadi? Bunyinya. fi'lu kulit mungkinin al-tarkuh. Oh ya, apa? Yang jais bagi Rasul apa? Yang harus makan minum. Hah? Iya makan minum. Bahasa Arabnya Oh, basyar itu. Manusia ya sifat basyar. Al-aradul basyariyah. Sifat manusia itu basyar itu ada. Wajib atas mukallaf. Bahwa dia mengenal aqaidal iman. Wahia dan dia aqaid iman. As-sifatul wajibatu lillahi ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat yang wajib 20. Wal mustahilatu alaih, dan sifat yang mustahil atas Allah 20. 40 ya. Wal jaizatu fi haqqihi, dan sifat yang jaiz yang boleh fi haqqihi pada hak Allah 41 ini. Kemudian wasifatul wajibatul lirrusul, sifat yang wajib bagi seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, yang wajib 4. Jadi udah berapa tuh? 45. Iya. Wal mustahilatu alaihim, dan sifat yang mustahil atas mereka rasul 4 juga. Idzib, hianat, kitman, baladah. 45 tambah 4, 49. Wal jaizatu fi haqqihim, dan sifat yang jaiz pada hak mereka rasul 1, 50 jadi. 50 aqaid. Wajib nih. Dosa kalau nggak apa, nggak tahu nih.
Wujud kidam bakal apa lagi? Oh, apa? Enggak. Gapal yang 20? Gapal? Masa sih? Nanti wajib tahu, wajib apa? Iya, wajib tahu. Wajib tahu ya. Ya roda. Oh, nggak apa dari SD tuh. Dari SD belajar. Udah apa lah malah mana sudah. Wahyu apal nih yang wajib. Coba tanya yang mustahil 20. Iya, mustahil ya enggak. Kebalikan. Iya lah yang wajib. Enggak wajib ya. Yang wajib wujud kidam bako. Lagi? Mukhalafatu lil hadis. Yang mau binafsihi. Kodroh iradah yang Sama besar. Terus muridun alimun hayyun. Yon. Basirun mutakallim. Iya, impi apa? Mustahil yang ada. Yang mustahil? Adam. Adam Idris Nuh. Kain adamun udutun panaun memasalatun iftikarun. Oh ya. Terus jahlun lo. Terus mautun. Jahlun. Kamun udutun. 10. Sifat yang harus bagi Allah. Fi'lu kulli mungkinin aw tarku. Boleh membuat tiap mungkin atau meninggalkannya. Mungkin itu kayak kita mungkin, alam mungkin juga, mungkin ada, mungkin enggak. Betulan aja ada. Allah boleh menciptakan alam, boleh juga enggak. Boleh nyiptain manusia, boleh enggak. Boleh ngutus rasul, boleh juga enggak. Enggak kewajiban Allah ngutus rasul. Sifat jais itu. Boleh masukin surga yang maksiat, boleh masukin ke neraka yang ibadat. Enggak kewajiban. Jais. Boleh kasih rezeki yang duduk-duduk di rumah, boleh nggak kasih rezeki yang naik kereta. Iya beneran, iya nih, sifat jais. Allah nggak punya kewajiban. Nggak ada peraturan. Hah? Udah berkehendak ketawa. Nggak ada peraturan. Berkehendak sama aja. Kita ada peraturan. Ada lulus mana? Ada Bud? Di sini ada set yang lawanan. Oh ada. Halaman 5. Oh, cuma 5. Halaman 5-nya set. Oh, Ada lawanan. Ada kudus fana. Ini nggak ada. Sini pinggirnya. Pinggirnya ada. oh bakal ada nanti. Iya ada set. Ini kita di sini lagi. Apa? King lihat tadi berarti. Lirik. Lirik kan lihat. Pintar dikit. Ya paling sifat yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, yang harus 1. Ya alukul limungkinin atarku. Sifat yang wajib bagi Rasul 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang mustahil 4, kirbit, khianat, kitman, baladah. 1 yang harus al-aradul basyariyah, bersifat dengan sifat manusia, boleh makan, boleh minum, boleh nikah, boleh masuk ke pasar, betul. Fayajibu lillahi ta'ala, maka wajib lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Apa yang wajib? Al-wujudu, wujud. Wajib bagi Allah ya. Ini namanya wajib akli. Kalau wajib disandarkan kepada Allah, wajibnya wajib akli. Begitu ya. Kalau wajib disandarkan kepada kita, mukallaf, wajibnya wajib syar'i.
Wajib syar'i artinya apa? Wajib atas kita sholat, wajib atas kita zakat, wajib puasa Ramadan. Wajib syar'i artinya yuthabu ala fi'alihi, dikasih pahala bila kita ngerjain. Dan wa yu'aqabu ala tarki, dapat dosa kalau ninggalin. Wajib syar'i. Wajib, kata-kata wajib kalau disandarkan kepada mukallaf, wajibu 'alal mukallafi, wajibu 'alal mukallafi. Wajib syar'i, kerjain pahala, tinggalin dosa. Kalau kata-kata wajib disandarkan ke Allah, wajibnya wajib aqli. Kesatuan wajib syar'i. Wajib atas Allah bersifat wujud. Kalau Allah wujud, Allah dikasih pahala. Siapa ngasih pahala? Tuhan. Dosa di siapa? Dosa Tuhan dari mana? Wajib akli. Akal kita nggak terima kalau Tuhan nggak wujud. Wajib akli artinya apa? La yumkinu adamu fil akli. Tidak mungkin ketiadaannya pada akal, logika. Wajib akli nih, wajibu dan wajib lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Maksudnya wajib bagi Allah, tidak mungkin ketidakannya pada logika, pada akal. Al-wujudu wujud. Gak mungkin gak wujud. Ya, gak mungkin Tuhan gak ada. Akal kita gak terima kalau Tuhan gak ada. Wajib akli. Ada wajib akli yang lain apa? Setiap jirim, tahu jirim apa jirim? Oh, yang susah. Tinggi. Apa jirim? Iya, ada yang namanya jirim. Al-jirmu. Jirim itu materi. Kalau dalam bahasa Arab, jirim itu mamalah paragon. Sesuatu yang mengisi ruang. Semua yang isi ruang namanya jirim. Ini lekar, jirim. Kitab, jirim. Lampu, jirim. Langit, jirim. Cincin juga jirim, mengisi ruang. Sesuatu yang isi ruang, jirim. Tiap jirim bersifat dengan salah satu gerak atau diam. Benar ya? Ini lekar jirim sifatnya diam. Lekar sifatnya gerak, nggak diam. Salah satu. Satu nggak mungkin dua-duanya. Dalam waktu yang bersamaan diam juga, gerak juga. Nggak mungkin. Kita nih jirim mengisi ruang, bersifat dengan salah satu gerak atau diam. Lagi diam, ya diam. Lagi gerak. Jirim. Itu juga wajib akli. Akal kita nggak terima bila ada satu jirim yang tidak bersifat dengan gerak atau diam. Apa aja dah. Asbab jirim, korek jirim juga, sifatnya diam, sifatnya gerak. Wajib akli. Setiap jirim pasti mengisi ruang. Akal kita nggak terima bila ada satu materi yang nggak mengisi ruang. Allah bukan jirim. Allah bukan jirim, nggak bersifat gerak, juga nggak bersifat diam, juga nggak bersifat dan mengisi ruang. Sebab Allah yang menciptakan ruang. Allah nggak mengisi ruang karena Allah yang menciptakan ruang. Akli. Ada mustahil akli ya? Hah? Wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Hukum akal. Hukum logika terbagi tiga hukum akal. Ada wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Yang wajib akli yang tadi tuh. Tidak mungkin ketidakannya pada akal. Allah bersifat wujud, nggak mungkin, nggak wujud. Akal kita nggak terima kalau Tuhan nggak wujud. Tiap jirim bersifat dengan satu gerak atau diam. Akal kita nggak terima bila ada satu jirim gerak enggak, diam juga enggak.
Akal kita nggak terima bila ada satu jirim yang tidak mengisi ruang. Itu wajib akli. Apalagi wajib akli? Bahwa orang tua kita lebih tua ketimbang kita. Iya. Wajib secara akal. Tidak mungkin tidaknya. Kita yakin bahwa orang tua kita lebih tua ketimbang kita. Ada yang lebih tua ketimbang orang tua aja. Iya, wajib akli. Matua. Mustahil akli artinya apa? Mustahil secara akal. La yumkinu wujuduhu fil akli. Tidak mungkin adanya pada akal. Akal kita nggak terima bila itu ada. Contohnya Allah bersifat adamun. Allah sifat tiada. Allah bersifat binasa, fanaun. Allah bersifat fana, mustahil. Akal kita nggak terima bila Allah bersifat binasa. Mustahil. Mustahil akli termasuk itu sifat Rasul. Rasul bersifat dusta, kadzib. Mustahil cara akal. La yumkinu wujuduhu. Tidak mungkin adanya. Tidak mungkin adanya dusta pada akal kita. Jais akli atau jais akli? Yumkinu wujuduhu wa adamu. Mungkin ada, mungkin juga enggak. Ya mungkin ya kayak kita boleh ada, boleh enggak. Di kita mungkin. Jais. Boleh orang yang maksiat Allah masukin ke surga, yang ibadat terus dimasukin ke neraka. Jais pada akal. Mungkin ada, mungkin juga enggak. Benar ya, akal kita terima terima. Surganya yang punya Tuhan. Tuh hamba milik Tuhan juga. Terserah Tuhan mau dimasukin kemana kayak. Kita punya duit kita mau taruh laci boleh, kita sobek boleh. Duit gua. Oh enggak zalim kalau gitu, enggak zalim. Bakar-bakar boleh. Tasan. Jadi enggak mungkin, kan duit enggak punya. Enggak mungkin. Jadi bakar banget. Hitam doang. Digotok putih. Lintasannya satu bakar. Bukan duit ya. Kalau secara akal boleh, yang maksiat dimasukin surga, yang ibadat masukin ke neraka. Secara akal, ya itu jais pada akal. Logika kita terima, iya betul. Tapi secara syar'i, undang-undang, Allah dijanji, innalladzina amanu wa amilus shalihat, yang beriman beramal soleh, surga. Tuhan nggak mungkin ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nggak mungkin ingkar janji. Itu secara undang-undang, pasti Tuhan peraturannya benar. Yang maksiat ke neraka. Tapi cara itikad keimanan, bahwa Tuhan boleh aja masukin yang ibadah ke neraka, boleh. Yang maksiat ke surga. Menunjukkan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan nggak seperti itu, bukan Tuhan tuh. Masa Tuhan dipaksa? Yang ibadah harus ke surga. Bukan Tuhan. Wajibu maka wajib lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala al-wujudu bersifat wujud. Allah wajib wujud ada. Punya ada Tuhan ya. Gak usah pakai pen kita lihat udah. Kayak di lemari ada baju gak? Ada udah nggak perlu lihat. Yakin aja udah. Kayaknya buku Ustaz. Katakanlah ada gak sesuatu dalam? Ada. Udah yakin aja. Dulu Nabi Musa nyari Tuhan, naik kuda sampai letih, diistirahat.
Setelah di bawah pohon ada ajus, nenek tua. Tanya, hei pemuda yang sedang apa kamu? Sedang cari Tuhan. Kata nenek, lihat tuh, tai onta. Al-ba'rah tadullu 'alal ba'irah. Tai onta menunjukkan adanya onta. Sekalipun ontanya enggak ada. Percaya Nabi Musa? Iya. Ya, enggak perlu nanya mana ontanya. Tai onta pasti nunjukin adanya onta. Udah. Akhirnya dia yakin adanya alam semesta, adanya Allah. Enggak perlu lihat Allah. Al-ba'rah tadullu 'alal ba'irah. Tai onta menunjukkan adanya onta. Orang belum, enggak, saya enggak percaya, harus lihat ontanya ya. Jadi bukan dari kontra. Hah? Kalau orangnya ngeyel bisa jadi bukan dari kontra. Oh gitu. Dikebok ini. Oh, dikebok. Oh gitu. Nggak kenal. Berarti itu dong kisah yang kemarin tuh. Yang hakim saya lagi head gitu. Ya. Hah? Ada Iya. Anak kobok. 3 hakim. Kemarin nih. Ada 3 hakim. Udah sini. Belum di sini. Ada 3 orang hakim. Hakim yang namanya hakim memang dari dulu. Udah begitu. Dari sekian banyak 1 yang benar. 3 hakim. Diuji kejujurannya oleh Allah. Kirim dua malaikat berwujud manusia. Malaikat yang 1 dikasih kebo. Malaikat yang 1 dikasih onta bersama dengan anaknya. Masing-masing ngangon bahwa yang punya kebo iseng disuitin tuh anak onta. Sweet, anak onta nyamperin ke kebo. Akhirnya diakuin sama dia, ini onta anak kebo. Yang punya onta marah, ini anak onta milik saya. Ngadu ke hakim, dua-duanya. Ke hakim pertama, yang punya kebo nyogok duluan. Setelah nyogok kata hakim pertama, bener ini onta anak kebo, menang ya. Ngadu ke hakim kedua, nyogok lagi. Kata hakim ini, betul ini onta anak kebo, menang lagi dia. Ke hakim ketiga, Tuan Hakim, gimana keputusan Tuan Hakim? Maaf saya lagi head. Masa laki-laki head? Masa onta anaknya kebo? Kalah deh. Tai onta pasti iya. Tai onta ya ada onta. Al-wujud. Dulu ada Raja Dahri. Dahri itu artinya masa. Dia percaya sama waktu, nggak percaya sama Tuhan. Kalau lagi lahir emang waktunya lahir. Lagi untung waktunya untung. Lagi apa ini? Hujan waktunya hujan, bukan Allah yang turun hujan. Dia nggak percaya sama Tuhan. Waktu. Kalau kemarau emang waktunya kemarau, bukan Tuhan yang ngasih kemarau. Semua ulama yang menyatakan adanya Tuhan dibasmi habis. Tinggal 1. Syekh Hamad, gurunya Imam Abu Hanifah, Hamad namanya. Syekh Hamad dipanggil sama ini Raja Dahri. Di aula di hadapan masyarakat banyak. Panggil Abu Hanifah, murid ngikut, masih muda dia yang tentengin tinggal gurunya. Nah di sono ditanya Syekh Hamad. Tanya pertama apa? Halillahu mawjudun, apakah Tuhan ada? Halillahu mawjudun, apakah Allah itu mawjud? Tapi bukan Syekh Hamad yang naik akhirnya, Abu Hanifah. Guru diam aja, biar saya yang maju. Imam Abu Hanifah yang ngadepin. Kata si raja, ngapain anak kecil? Jangan lihat kecilnya, ayo coba dulu tanya. Pertanyaan pertama, halillahu mawjudun, apakah Allah itu mawjud? Kata Abu Hanifah, na'am, Allah mawjudun. Lalu kalau memang Allah ada, ma qablallah wa ma ba'dah, apa sebelum Allah? Kalau memang Allah ada, di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Tiap sesuatu ada pasti tempatnya. Lekar ada tempatnya, rumah ada tempatnya. Di mana tempatnya kalau Allah memang ada? Kata Abu Hanifah, jawabannya ada di tubuh inti. Di fi jasadika, di tubuh inti. Apaan tuh? Lalu Abu Hanifah jawab, hal fi jasadika rohun, apakah di tubuh inti ada roh? Ya, kata raja. Di mana roh inti?
Nggak tahu, pokoknya ada. Entah di pala, entah di kaki, pokoknya ada. Begitu pula Allah. Satu pertanyaan. Yang kedua, ma qablallah wa ma ba'dah, apa sebelum Allah dan apa setelah Allah? Kata Abu Hanifah, la syai'a qablah wa la syai'a ba'dah. Enggak ada sesuatu sebelum Allah, enggak ada sesuatu setelah Allah. Kata Raja, enggak mungkin. Sesuatu ada pasti sebelum. Lekar sebelumnya kayu. Ya, rumah sebelumnya apa nih? Batu bata. Kita sebelumnya sperma. Nanti setelahnya jadi abu. Enggak mungkin sesuatu ada tanpa sebelum, tanpa setelah. Kata Abu Hanifah, jawabannya ada tubuh inti. Di badan aneh lagi. Apa itu? Lihat dari inti. Apa sebelum kelingking? Dan apa setelah jempol? Oh iya, nggak ada. Salah dia. Dua pertanyaan. Pertanyaan ketiga. Hal sya'nullahil an. Apa kerjaan Allah sekarang? Kerjaan Tuhan tanya. Abu Hanifah jawab, 2 kali Anda bertanya. Ini ketiga. Salah posisi. Masa yang nanya di mimbar, yang jawab di bawah ngumpul? Harusnya yang jawab di atas, yang nanya di bawah. Pindah. Abu Hanifah ke mimbar naik ke atas. Dia turun merakyat. Sya'nullahil an, kerjaan Allah sekarang adalah menurunkan yang batil semacam inti ke bawah, menaikkan yang hak semacam saya ke atas. Tempat mulia. Allah deh. Dia raja di kumpul merakyat. Dia naik ke singgasana raja. Ya, itu Abu Hanifah. Kalau ente tanya deh, salah. Kerjaan Tuhan apa sekarang? Wah, Tuhan nyerut di sono, yang sono. Ya, Pak Tuhan. Tuhan. Pak Tuhan. Jawa Timur. Itu Tuhan Jawa Timur. Aduh. Bu Hanifah, jawabannya apa? Sayyidina Ali pernah tanya sama orang Yahudi, di mana Tuhan? Sayyidina Ali jawab, alladzi awjadal ain la yas'alu 'anil ain. Di mana Tuhan? Aina Allah. Di mana Tuhan? Aina ilah. Di mana Tuhan? Sayyidina Ali jawab, alladzi awjadal ain la yas'alu 'anhul ain. Zat yang menciptakan di mana, jangan tanya di mana. Di mananya dia yang ciptain. Ya. Di mana itu sih yang ciptain? Allah. Sebelum ada di mana? Allah enggak ada di mana-mana. Yang kedua apa? Kaifal ilah. Bagaimana Tuhan? Dan Ali jawab lagi, alladzi kayyafal kaif la yas'alul kaif. Yang menciptakan bagaimana, enggak usah ditanyain bagaimananya. Bagaimana Allah yang ciptain? Iya. Bagaimana Allah? Alladzi kayyafal kaif la yas'alu anhul kaif. Yang menciptakan tata cara, menciptakan kaifiat, menciptakan bagaimana, gak usah ditanyain bagaimana. Bagaimana itu adanya dari Allah. Yang ketiga apa? Matal ilah. Kapan Tuhan? Nah, jawab, waiha, celaka inti. Kapan inti gak celakanya? Pertama celaka, kedua celaka, ketiga celaka lagi nanya nih. Saya aja udah. Kan Tuhan nyiptain nih, di mana juga Tuhan nyiptain, bagaimana Tuhan nyiptain juga. Masa nyiptain di mana, tanya di mana? Yang nyiptain bagaimana, ditanyain bagaimana? Hadis yang tentang itu kan ada yang nanya budak Rasulullah jawab sama gitu, gimana Ustaz penjelasannya? Ada hadis namanya main Allah, tapi yang nanya budak gitu. Terus ya, Rasulullah menjawab sama gitu. Ada hadis pernah baca. Kita tafsirnya sih kayaknya kedudukan Allah tinggi. Ya itu betul. Maksudnya itu Bisama bukan maksudnya Allah bertempat di langit. Allah tinggi, maha tinggi. Sebab kalau di mana Allah, Allah di bawah, bisa kafir tuh orang. Di bawah kan hina. Kalau Tuhan dibilang di atas, masih ada kemakluman. Orang yang menyatakan Tuhan di atas, enggak dosa, hanya fasik. Hanya fasik hukumnya. Allah tidak bertempat, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri. Tapi bila ada orang berikut Allah di atas, enggak jadi kafir. Sebab masih layak ya.
Layak Allah di atas, mulia. Tapi kalau orang menyatakan Allah di bawah, itu kafir. Penghinaan Tuhan di bawah. Kafir. Jangan Tuhan ya. Kita tinggi derajat kita, ada orang bilang, dia mah di bawah, kita marah. Apalagi sama Tuhan. Kafir. Yang i'tiqad Ahlussunnah, Tuhan tidak bertempat baik di atas ataupun di bawah. Tapi bila ada orang bertikad Tuhan di atas, tidak jadi kafir karena masih layak. Atas maksudnya mulia. Adapun bertikad Tuhan di bawah, kafir. Su'ila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya orang, "Bima arafta rabbak?" Dengan apa kamu mengenal Tuhanmu? Dengan apa kamu ma'rifat kepada Tuhanmu? Qala, jawab Abu Bakar As-Siddiq, "Araftu rabbi bi rabbi." Aku kenal Tuhanku dengan sebab Tuhanku. Laula rabbi ma araftu rabbi. Kalau enggak ada Tuhanku, anda enggak kenal Tuhanku. Ya udah, kenal Tuhan dari Tuhan dah. Gak usah dicari-cari, ribet. Kita kenal Tuhan dari Tuhan, bener ya? Dari onta ciptaan Tuhan. Ini langit ciptaan Tuhan. Kita kenal Tuhan dari Tuhan juga, benar. Dari siapa? Bisa dari ulama, dari Nabi kenal Tuhan dari Tuhan. Lalu tanya lagi, hal yata'atta li basyarin ayyadrikahu, apakah mungkin bagi manusia untuk mendapatkan Allah, mengetahui Allah? Abu Bakar As-Siddiq jawab, al-ajaz anil idrak, lemah daripada mendapatkan mengetahui Allah, itulah mengetahui. Ya, lemah daripada mengetahui Allah, itulah mengetahui. Ya, matahari, tahu gak matahari? Kita lihat matahari silok banget, susah ngeliatnya. Lemah kita melihat matahari, tahu itu bahwa matahari banyak cahayanya, silok banget, nggak bisa mata kita mendapatkan matahari, itu namanya dapetin. Ajaz an idrak. Lemahnya kita untuk mengetahui Allah, itulah kita kenal Allah, bahwa kita memang lemah. Nggak tahu, itulah tahunya segitu. Ada lagi apa ya? Hadis apa ya? Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Diri kita aja, iya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Kenal dirinya, kenal Tuhan. Hidung kita lubangnya 2 ke belakang, kuping 2, mata, bulu alis nggak pernah panjang. Oh, dia Tuhan. Kenal dirinya, kenal Tuhan. Tuhan ciptain ini air susu ibu di antara jalan darah, jalan kotoran. Itu susu murni, nggak bau darah, juga nggak bau kotoran. Apalagi campuran kotoran. Siapa yang nyiptain begitu ya? Dekat banget tuh. Steril ya? Coba pabrik dah. Pabrik bikin apa-apa sterilnya jauh. Bikin ada minyak tanah, dikit bau minyak tanah ya. Ibu-ibu kalau masak. Tuhan steril. Kenal dirinya, kenal Tuhan. Berak yang keluar kotoran doang, ucus nggak ikut keluar, darah nggak ikut keluar. Iya, coba ucus ikut keluar. Makanya doanya apa? Habis berak lah. Alhamdulillahilladzi azhaba, segala puji bagi Allah, muji. Azhaba anil adza, yang telah menghilangkan dari diriku al adza, kotoran, gangguan. Yang keluar kotoran doang, ucus nggak ikut keluar. Wa afani, dan menyelamatkanku, selamat kita.
Bayangin kalau berak uji sikit keluar, udah selamat. Tuhan, produksi cakep. Di jam 10 dah itu, Pak.